Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nova Kurnia Fadila. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai identitas nasional. Istilah identitas nasional, national identity, berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang dimiliki ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian, identitas nasional sebagaimana dijelaskan, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Ada dua faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Sedangkan menurut Robert de Ventos, identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting, yaitu yang pertama faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Yang kedua ada faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata, modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Yang ketiga ada faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantaan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat yang disebut dengan faktor reaktif. Jenis-jenis identitas nasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, ada identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga ada identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan, archipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Unsur-unsur identitas nasional terdapat 4 bagian. Yang pertama, suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Yang ketiga ada kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak, bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir ada bahasa, yaitu merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem pelambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Beberapa yang menjadi identitas Provinsi Sumatera Selatan atau menjadi ciri khasnya yaitu yang pertama ada Jembatan Ampera yang berada di Kota Palembang. Jembatan berwarna merah ini membentang dengan gagah di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir. Yang kedua ada kain songket. Kain songket Palembang ini bahkan disebut sebagai ratunya kain. Keelokan kain songket pun terkenal hingga kancah internasional karena memiliki motif yang indah dan unik. Yang ketiga ada pempek Palembang yang menjadi kuliner khas kota Palembang yang juga banyak disukai oleh daerah-daerah lain. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.